Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dunia dan akhirat. Yang paling utama itu diberikan keselamatan di dunia dan akhirat kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu merupakan salah satu ibadah yang mana disebutkan afdhalul ibadatil badaniyah, yaitu ibadah yang paling utama, ibadah badan, yaitu salat. Bahkan salat itu munajatul abadi baina rabbih. Munajahnya, dialognya seorang hamba dengan Allah melalui salat. Sehingga salat ini menjadi pokok yang dinamakan dengan salat fardu, hukumnya wajib. Dan ada juga salat yang disunahkan, sunnah muakkad, sunnah ghair muakkad. Maka pantas kita semua untuk melaksanakan salat karena percakapan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan ridho Allah kepada orang yang selalu salat. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah dan kaifiyah sholat sunnah. Barangkali ada ikhwan fillah yang selalu istiqomah melazimkan sholat sunnah duha, yang mana keutamaannya ini sangat luar biasa. Bahkan nanti di hari kiamat, orang yang selalu melaksanakan sholat duha itu akan dimasukkan pada surganya Allah dengan melalui pintu yang dinamakan dengan babud duha. Kalau kita lihat di dalam hadis ini yang diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang melaksanakan sholat duha itu sangat diistimewakan sehingga ada pintu yang dinamakan dengan babud duha. Bahkan nanti di hari kiamat ada orang yang selalu memanggilnya. Ada yang memanggil ainal ladzina kanu yudimuna 'ala sholati duha. Kemanakah orang-orang yang selalu mendawamkan salat duha? Hada babukum fadkhuluhu. Dan inilah adalah pintu kalian, maka masuklah. Nah, jadi di sini dijelaskan keutamaan orang yang selalu salat duha. Bahkan bukan itu saja. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, man hafadha ala syafa'atid duha ghufira lahu dunubuhu wa in kanat mislu zabadil bahri. Yang artinya barang siapa yang menjaga salat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Jadi orang yang salat duha itu diampuni dosanya, rezekinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam kitab Jauhirul Mauhub, yang mana dijelaskan ada kaifiyat tata cara sholat duha. Meskipun sholat duha itu cuma 2 rakaat. Kata Syekh Imam Ali Al-Kalantani yang dijelaskan dalam kitab tersebut, bahwa orang yang selalu sholat duha kemudian membaca surah yang pendek ini, niscaya dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika seseorang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dia sedang ditimpa musibah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan rumah tangga, Allah akan berkahi di dalam kehidupan berumah tangga orang yang selalu melaksanakan sholat duha dengan kaifiyat tersebut. Kalau kita usaha kita mendapatkan ridho Allah, maka usahanya akan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, hasilnya yang sangat luar biasa keutamaannya, dan pahalanya juga akan mendapatkan. Karena apa? Karena dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada yang kita cari selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma ketika kita banyak uang, banyak harta, banyak mobil, banyak rumah, banyak tempat usaha,
tetapi kita tidak mendapatkan yang satu, yaitu ridho Allah, percuma. Kita akan sengsara di dunia dan akhirat. Maka siapa orang yang akan dapatkan ridho Allah itu? Yaitu orang yang melaksanakan sholat duha. Yang pertama, dia membaca surah ayat kursi 11 kali. Di dalam kitab Jawahirul Mauhub dijelaskan, orang yang membaca ayat kursi pada rakaat pertama 11 kali, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga di dunia. Kalau di alam barzah, dia akan diberikan ketenangan, akan diberikan cahaya. Karena apa? Karena dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang melaksanakan sholat duha dengan kaifiat yang ini, pada rakaat kedua dibacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Jadi saya ulangi, kaifiat ini dijelaskan dalam kitab Jawahirul Mauhub. Yang pertama, rakaat pertama membaca ayat kursi sebanyak 11 kali setelah membaca Fatihah. Dan yang kedua, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setelah membaca Fatihah. Nah, orang yang melaksanakan kaifiat sholat duha seperti ini, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dunia dan akhirat. Maka orang yang rajin sholat duha, coba kita amalkan kaifiat ini supaya kita mendapatkan ridho Allah, menjalankan hidup di dunia ini, dan di akhirat nanti akan penuh dengan ketenangan, akan penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena kita mempunyai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kaifiyah sholat duha yang mungkin kita bisa amalkan karena bacaannya sangat pendek, cuman diulang-ulang 11 kali ayat kursi, 11 kali Al-Ikhlas, maka kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.